Kasih Pak. Oke ya. Nah, maksudnya saya harus ngulang lagi. Udahlah, yang tadi udah kalian record di pikiran kalian masing-masing kan. Intinya Pak, seperti itu izin ya. tanya Pak, Nah, silakan yang mau bertanya, Lukman. di condition itu harus yang berdasarkan Bienowski atau ada yang lain Pak? Untuk persamaan itu ya berdasarkan Biniowski, karena itu persamaannya Biniowski. Oh, Jadi baik, Pak. yang Lukman cari adalah bukan J condition yang harusnya. Yang Lukman cari adalah persamaan GSI yang lain. Oh, Jadi itu baik, menurut Pak. Biniowski, GSI itu adalah J condition ditambah RQD dibagi 2. Gitu, menurut Biniowski. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Ada yang lain? Yang Mi tadi gimana Pak? MI. Yang mana? MI. MI MI. ini bergantung kepada jenis batuan. Nah, jadi nanti silakan kalian cek aja jenis batuan kalian itu apa. Misalnya clay, atau diabase, diorit, dan lain-lain. Ini MI-nya tinggal ngikut yang di sini aja. Gak usah pusing-pusing. Oke? Ya, Pak. Makasih, Pak. Kalau mau pusing-pusing sih bisa aja sih saya pusing-pusingin. Bentar. Tapi enggak. Ada. Kalau mau pusing-pusing nanti ada. Boleh. Nanti saya ajarin yang pusing-pusing ya. Oke, ini inputnya. Oke, selesai kita di input yang di sini dulu ya. Sampai di input di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, itu input kan. Dengan seenak itu kalian bisa masukin barangnya ini plak jadi. Gitu. Nah, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya itu adalah ini. Tereng. Selamat pusing Ria. Tadi siapa yang nanya? MI. MI itu adalah, ini MI, 1 dibagi sigma CI dikali sum XY dikurang sum X dikali sum Y per N dibagi sum X square dikurang sum X kuadrat bagi N. Ini tadi yang siapa yang nanya MI tadi? Ampun Pak, nggak jadi Pak. Ya, jadi inilah MI. Inilah MI itu. Ya. Nah, ini agak berbeda. Jadi agak berbeda. Kenapa saya bilang agak berbeda? Ini sebenarnya based on dengan kalau ada sigma 3, sigma 1 ini berarti uji yang dilakukan adalah triaksial. Jadi ini adalah dari kriterianya Morkolom. Kriterianya Hooke-Brown. Hooke-Brown criterion dia bilang sigma 3, sigma 1. Di mana nanti ada sigma 3 dan sigma 1 ini akan dapat nilai Y, di mana sigma 3 itu adalah nilai X, terus ada nilai Y, X dikali Y, X dikuadratkan, dan Y dikuadratkan. Itu nilainya. Tujuannya buat apa? Tujuannya cuma buat mencari nilai sigma CI. Sigma CI dan nilai MI. Situ. Nilai GSI di luar sendiri nyarinya. Oke. Dimana Y itu adalah ini sigma 1 dikurang sigma 3 dikuadratkan. Jadi Y ini sigma 1 dikurang sigma 3 dikuadratkan dapat dia Y. Lalu X ini adalah sigma 3, XY berarti sigma 3 dikali sigma 1, X square berarti adalah sigma 3 dikuadratkan, dan Y square adalah nilai dari Y dikuadratkan. Lalu dijumlahkan, ada dapat nanti sum X, sum Y, sum XY, sum XY square, dan sum X square dan sum Y square. Nah, baru kita masuk ke persamaan yang ada di sini untuk mencari nilai sigma CI-nya. Ini untuk mencari sigma CI-nya. Tapi nanti ada jalan pintas sebenarnya di software. Nanti saya ajari. Kalian bikin yang pusing ini dulu. Nah, nanti di ujian saya kasih bukan jalan pintas ya. Saya kasih soalnya kayak gini ya. Biar seru. Oke, ya. Jadi seribet ini untuk mencari nilai sigma CI dan nilai MI. Padahal kalau kalian pakai software tadi, MI-nya tinggal pick di sini aja jenis batuannya apa, dapat MI. Atau kalau mau cari sigma CI, tinggal kalian klik yang di sini nih. Di atas sini ada namanya use lab data. Use lab data. Nah, di sini tinggal kita masukin ke fitting methodnya misalnya linear. Number of testnya apa? Tadi kita coba lihat datanya itu ada berapa ya? Datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Berarti ada 8 kali tes. 8. Nah, tinggal kita copy paste aja di sini. Set. Oh, nggak mau dia. Nah, ini 8. 8. Lalu keluarlah nilai MI-nya di sini 12, sigma CI-nya 79,999. Kalau dari hasil tadi,
sigma CI-nya, nah beda hasilnya. Nggak beda hasil, berarti kemungkinan ininya nih. Kalau pakai Lagrange 12,1, simplex di 12,1 sama. Linear regression dia begini. Oke. Nah, ada sedikit perbedaan mungkin dari hasil ya. Kalau kita lihat di sini, ini hasilnya MI-nya 12 dan sigma CI-nya 79,99. Kalau kita hitung manual tadi dengan data yang sama, ada yang salah di perhitungan sini mungkin ya. Ini nilainya MI-nya 5, dengan sigma CI-nya 167. Saya yang salah copy ya. Nanti kita cek lagi lah. Ya. Nah, ini cara yang ribetnya. Yang ini, yang software itu adalah salah satu cara yang gampang ya. Tapi yang saya ingin pahamkan ke kalian adalah bukan bagaimana cara memakai software ini, tapi adalah apa yang ada di dalam software ini. Ya, jadi kalau keluar di sini nilai MI itu dari mana? Dari persamaan yang tadi. Dari Excel tadi. Kalau keluar nilai sigma C ini dari mana? Dari Excel yang tadi. Cuma dia masukkan di sini sebagai rumusnya, dia udah hitung di sini langsung. Gitu. Nah, oke, distribution faktor sudah. Lanjut kita ke ini ya, Hook-Brown criterion. Hook-Brown criterion ini ada nilai MB, A, dan S. Nah, di sini kalian enak banget nih, ujuk-ujuk udah keluar aja nih nilai MB, A, dan S-nya. Tapi asalnya dari mana? Nah, kan gitu. Kita kan belajar sekarang asalnya dari mana. Asal nilai MB, A, dan S itu adalah dari sini. Nih. Ini dia. Ya. MB itu sama dengan MI dikali eksponensial GSI dikurang 100 dibagi 28 dikurang 14 kali D. Itu MB. S eksponensial GSI dikurang 100 dibagi 9 dikurang 3D. Lalu A itu sama dengan setengah ditambah 1/6 dikali epsilon minus GSI dibagi 15 dikurang epsilon minus 20 dibagi 3. Inilah asalnya si MB, S, dan A. Kalau yang di software kalian udah tinggal jadi aja. Langsung keluar dia. Pak, Ya, XP itu silakan. apa tuh, Pak? Apa? XP itu, Pak? XP itu adalah eksponensial. Kalau di kalkulator kalian tuh ada tuh. Mana dia? Eksponensial. Ini kalkulator saya nggak keren tuh gimana sih? Kayak kalkulator saya nggak keren deh. Masa nggak ada eksponensialnya. Ya, jadi EXP itu dari eksponensial itu seharusnya ada di kalkulator. Sebentar, coba kita cari kalkulator online. EXP calculator. Function definition and online calculator. Jadi EXP itu adalah nih eksponensial. EXP itu kalau dinilai 1 itu setara dengan 2,7128.281828. Itu intinya. Ini namanya Euler number. Jadi eksponensial X itu sama dengan epsilon dipangkatkan X. Gitu. Oke, terjawab? Oke, Pak. Oke, tambah bingung ya? Mulai panas, Pak. Mulai panas ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita di sini nulisnya EXP, sorry. Oke. EXP EXP X itu sama dengan E pangkat X. Gitu loh intinya. Jadi EXP ini sama dengan ini. Nih, EXP yang ini sama dengan ini. Kurang lebih seperti itu.
Nanti belajar di matematika lah ya, belajar di XP-nya. Tapi intinya seperti itu. XP itu adalah itu. Oke, mulai panas, nggak apa-apa. Makanya saya tadi matikan kipas angin biar adem. Nah, inilah keluar di nilai MB, S, dan A. Ya, jadi ini bukan nilai yang diturunkan Tuhan ke software ini, bukan. Ini ada hitungannya semua. Nah, dari situ ini output sebenarnya ya, output dari hitungan yang di atasnya. Nah, ada lagi input yang harus kita masukkan di bagian sini, failure envelope range. Apa yang harus kita masukkan? Kita menggunakannya untuk apa? Kalau kasusnya general ya sudah general aja. Dia cuma minta sigma 3 maksimumnya berapa based on datanya kita. Nah, sekarang kita gantung, saya nggak buat ini kok, nggak buat general, saya mau pakai buat tunnel aja lah. Tetap diminta sigma 3 maksimumnya berapa. Kalau nggak punya ya sudah template-nya aja. Nah, dia akan minta unit weight-nya berapa. Berat jenisnya berapa. Jadi nambah lagi tuh. Kalau tadi cuman UCS doang yang kita uji, UCS. Nah, sekarang dia minta unit weight-nya. Massa jenisnya berapa? Hati-hati dengan satuan ya. Ini tuh, satuannya hati-hati. Newton, mega Newton ya per meter pangkat 3. Hati-hati dengan satuannya. Lalu kalau dia tunnel, diminta kedalaman terowongan yang mau kalian plan itu di kedalaman berapa dia nanti. Jadi beda kedalaman nanti hasilnya akan beda. Gitu. Atau misalnya, pusing Pak, tunnel, ribet, saya mau pakai buat di slope aja. Slope sama aja, sigma 3 max-nya berapa, unit weight-nya berapa, dan tinggi slope-nya berapa yang kalian plan. Ya, itu inputan yang berikutnya. Setelah dari situ, keluarlah hasil. Misalnya saya bikin slope-nya, ya saya bikin slope-nya pendek-pendek aja lah, 10 meter. Unit weight-nya berapa ya? Undershoot itu di 0,23 mungkin. Nah, keluarlah output. Nah, baru kita masuk ke output. Output ada 2 juga. Ini adalah rock mass parameternya. Parameter massa batuannya. Kalau kalian butuhkan morkolum kriterianya. Untuk model kita pasti butuh ini, C dan P. Ini kalian pakai. Terus apa lagi biasanya kalau kalian pakai slide, dia cuman minta ada lagi, cuman ini doang, C sama P sama unit weight. Kalau slide. Tapi kalau pakai finite element, dia akan minta ini nih, nilai sigma T-nya berapa. Nah, minus di sini bukan berarti nilainya beneran minus ya. Karena sigma T itu adalah vektor, maka minusnya menandai yang overconfidence. Terlalu tinggi datanya. Maka dari itu harusnya yang kita pakai adalah yang ini. 60,288 yang artinya cuma 1/5-nya ini dari kekuatan intake-nya. Itu. Selesai. Nah, bubar kita lagi. Atau ada yang mau nanya dulu? Udah mimisan, Pak. Udah mimisan. Saya cuma ngajarin pakai software kan tinggal klik-klik doang. Mengambang, Pak. Hah? Ngambang di mananya ngambangnya? Cara-cara sulit tadi, Pak. Cara-cara sulit tadi. Oke, cara-cara GSI, sulit Pak. sama GSI.
Berarti saya harus ngulang GSI nih. GSI yang Jcon, Lukman? Iya, Pak. Oke. Satu-satu ya, dari GSI dulu kita mulai, karena GSI nyangkut ke semuanya. GSI, ini dia. Ya. GSI itu sebenarnya kalau kalian pakai software, kalian bisa tunjuk nilainya langsung. Berdasarkan permukaan bidang lemahnya dan kondisi bidang lemahnya. Bisa kalian tunjuk langsung di situ tuh. Batuannya blocky kah, intek kah, atau kompak kah, nilai GSI-nya ada di situ. Cuman, saya tidak akan izinkan kalian untuk itu, karena kalian belum terbiasa. Kecuali kalau kalian memang sudah geological engineer yang senior geologis yang udah biasa, oh ini saya tahu GSI-nya sekian. Tapi karena kita masih belajar, levelnya ya kita harus cari dulu persamaannya gimana caranya, gitu kan. Persamaannya gimana caranya? Kita pakai si persamaan yang tadi, si punyanya Binewski, di mana dia bilang GSI itu adalah 1,5 dikali J condition ditambah RQD dibagi 2. Ditambah RQD dibagi 2. Ya, 1,5 J condition ditambah RQD dibagi 2. Apa aja parameternya untuk mendapatkan J condition itu? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 parameternya. 5. Yang pertama adalah panjangnya bidang lemah atau discontinuity length. Atau ini bisa lebih ke kemenerusan mungkin ya, persisten. Menerus atau tidak dia? Kalau dia panjangnya lebih dari 20 meter, artinya kalian ketemu bidang lemah di sini, panjangnya itu terus di 20 meter. Nah, itu skornya sudah 0. Ini skor yang pertama. Misalnya, oke, panjang bidang lemahnya itu cuma pendek-pendek aja lah, 3-10 meter itu 1-3 meter doang. Jadi dia cuma kayak rekan-rekan lokal, cuma 1-3 meter. Skornya 4. Dapatlah skor yang pertama. Lanjut, yang kedua. Lebar bukanya berapa? Lebar celahnya berapa? Ya kan? Kayak yang di kerjaannya Aldo tuh. Lebarnya, nih separation ratingnya dilihat nih, ini pendek-pendek aja nih, karena dia outcropnya sedikit. Nah, lebar celahnya berapa? Ini harus kalian ukur. Rata-rata lebar celahnya berapa? Oke, ini contohnya salah satu yang dibutuhkan Aldo ini adalah 3 mili. Nah, yang lain mungkin sekitaran itu juga. Makanya Aldo bilang di sini separation ratingnya itu ada di angka 0,1 sampai 1 sampai 5 mili. Berarti skornya 1. Lalu kita lihat lagi roughness-nya, kekasarannya. Itu kan tadi bidang lemah tuh ada celah ya. Di celah itu kan kita bisa lihat tuh, kita bisa raba-raba tuh. Kasar atau halus sih dia. Karena logikanya gini, kenapa kasar ini mempengaruhi dia? Kasar atau halus ini mempengaruhi. Kalau kita melakukan uji geser misalnya, ya kita lakukan uji geser, kita punya sampel yang bergerigi kayak gini. Sama sampel yang mulus kayak gini. Kalau digeser, gaya geser yang lebih besar yang mana? Sampel 1 apa 2? Lebih kuat yang mana dia kalau uji geser? Ayo, yang mana? Ingat kode geser kan? Ingat uji geser kan? Kalau kita lakukan uji geser nih, apa ya? Terus di atasnya ada permukaan, ada benda, ini misalnya ini kayu nih bahannya. Kayu saya taruh sini, dia akan meluncur. Meluncur. Kayu, karena kayunya mulus. Tapi apa kabar kalau dia kain kayak gini yang keset nih. Permukaannya keset. Dia akan meluncur juga, tapi lebih pelan dibanding dengan kayu. Artinya tahanan gesernya akan lebih besar dia. Itulah kenapa dia tanya di sini, permukaannya kasar atau halus?
Semakin kasar dia akan semakin kuat dia menahan geseran. Itu tujuannya. Ya, di sini Aldo bilang rough, keras. Kasar. Berarti skornya 5. 5. Roughness-nya skornya 5. Lalu yang keempat, ada nggak pengisinya? Rekahan itu diisi nggak? Kalau rekahan itu diisi, dari situ akan menjadi bidang lemah lagi, karena material pengisi itu sudah berbeda materialnya dengan material massa batun utamanya. Nah, ini ketemu di sini sebenarnya. Di mana ya? Di pertemuan yang pertama. Sebentar. Introduction. Saya screen lagi di ini. Nah, ini tadi yang saya cerita intake rock mesh dan mana dia yang ada filternya. Ini bukan di sini ya? Di mana ya? Di sini ya? Uji lapangan. Oh, saya lupa tuh di materi mana ya? Kalian udah pernah lihat tekar yang terisi nggak? Terinfiltrasi. Saya lupa di slide mana lagi tuh. Ada yang pernah lihat tekar yang terisi? Bentar, coba cek dulu materinya gimana ya. Exploration. Belum pernah lihat tekar yang terisi kah? Sama sekali? Oke, di sini dia. Sip. Nah, ini nih. Bisa lihat kan ya? Yang ada eskavator ini. Nah, ini nih. Ini kalau kalian lihat di sini, ini ada rekahan yang lebar. Misalnya awalnya ada rekahan, terus diisi oleh material lain. Kalau material sekitar ini kuning, ini saya nggak tahu ini apa nih, kayak sandstone atau apa. Nah, di tengahnya ini ada mungkin silika kah atau apa gitu pengisinya. Sehingga dia jadi sini, dia jadi bedding plan. Atau jadi bidang perlapisan. Nah, jadi akhirnya dia kayak gini, sama kayak tambang batu bara, berlapis-lapis dia. Ini lain materialnya, ini lain sendiri materialnya, ini lain lagi materialnya. Jadi dia lebih rentan untuk terjadi pergerakan atau terdeformasi. Makanya dibilang di situ, dia bilang di sini, kalau dia tidak terisi nilainya tinggi. Nilainya tinggi dia, karena materialnya sama semua. Tapi kalau dia udah terisi, nah kalau pengisinya keras dan kecil dari 5 mili, makin tinggi dia. Artinya dia cuma sedikit terisi lagi, materialnya keras lagi. Aman dia. Atau dia material keras tapi lebih besar daripada 5 mili kayak yang tadi. Dia jadi bedding plan, jadi bidang lemah. Apalagi kalau pengisinya lunak, terus besar lagi daripada 5 mili. Ah, sudahlah, di situ berpotensi dia pecah. Ya, itu mengenai infilling. Lalu weathering masalah pelapukan. Pelapukan mungkin kalian bisa lihat lah, batun yang lapuk dipakai tangan aja pun bisa dikupas. Walaupun batun itu andesit. Itu kalau dilapuk. Atau dekompos itu ya dia kayak batu tapi begitu kalian pegang dia berai kayak tanah. Itu dekompos berarti. Sudah terdekomposisi. Dari sini tadi ini dapat tadi berapa ya? Di sini ini tadi skornya berapa ya? 1/3 ya. Nah, dari sini misalnya pokoknya tadi skornya 17 ya. 17 ini 3. Di sini 6, 9. Di sini tadi 5, 14.
sini 1, 15, di sini 4 berarti. Oke. 15 di sini 2, sorry. Di sini 2. Sehingga dapatlah totalnya untuk nilai CJ condition 89-nya itu 17. Sampai sini paham, Lukman? Iya, Pak. Lumayan, Pak. Oke. Yang lain? Ntar cuma Lukman doang lagi yang paham. Yang lain enggak? Lumayan, Pak. Oke ya. Sampai situ paham ya cara mendapatkan GSI. Itu dari dapatkan J condition-nya dulu. Nah, lalu selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menghitung nilai RQD-nya. Sabaraha nilai RQD-nya. Ini persamaannya. Ya, nanti RQD ada sendiri materinya dan ada praktikumnya RQD ini. Nanti kalau kalian udah bisa ke kampus, saya akan suruh kalian hitung RQD baik itu dengan scanline, baik itu dengan Qorik. Kita punya core box di kampus, nanti kalian pakai Qorik. Nah, di sini persamaan aja, dia pakai lambda. Yang perlu kalian cari nilai itu sebenarnya lambda. Lambda itu adalah jumlah kekar per meter. Itu lambda. Ya, jadi misalnya kalian lakukan scanline 30 meter. Wow, scanline-nya gede nih, 30 meter. Ternyata di dalamnya itu ada 100 kekar. Jadi tinggal kalian bagi 100 dibagi 30. Dapatlah dia 33,3. Inilah lambda. Oke? Paham lambda? Nah, kalau udah tahu lambda, tinggal masukin ke persamaan ini. Keluarlah nilai RQD di sini. 80,82%. Nah, J condition sudah tahu nilainya 17. RQD udah tahu 80,82. Tinggal dihitung. GSI-nya udah dihitung. Gitu. Oke? Paham mengenai GSI untuk hitung-hitungan ini? Atau masih ada pertanyaan nggak mengenai GSI? Baru kita loncat ke hitung-hitungan ribetnya. Scanline Ya. itu pakai alat. Scanline pakai alat atau tidak? Kalian belum belajar scanline ya? Oke. Mungkin kita pengertian scanline dulu ya. Scanline itu adalah sebuah proses untuk melakukan pemetaan bidang lemah di lereng. Nah, scanline itu cara mendapatkannya adalah karena kita harus mendapatkan berapa jarak antar kekar, lalu berapa jumlah kekar dalam 1 meter, sehingga nanti kalian harus bentangkan sebuah meteran yang panjangnya tertentu, lalu kalian hitung berapa kekar yang ada dalam meteran tersebut. Itu scanline. Sebenarnya scanline itu punya ketentuan. Ketentuan minimal untuk sebuah scanline adalah 10 kali jarak antar kekar rata-rata. Jadi misalnya jarak antar kekar kalian, misalnya dalam 1 meter itu ada 5 kekar, berarti jarak antar kekarnya itu adalah 20 cm atau 0,2 meter. Benar nggak? Ya kan? Jarak antar kekar rata-rata itu adalah 0,2 meter. Berarti 0,2 meter dikali 10 kalinya, berarti minimal scanline-nya adalah 2 meter. Itu. Ada ketentuan lain yang menyebutkan bahwasanya scanline itu minimal harus 30 meter. Itu ketentuan lain yang menyebutkan. Jadi scanline itu cukup membentangkan meteran kayak gini. Ini ada kegiatannya sih sebenarnya langsung. This is scanline. Nah ini ya, jadi ini yang dipegang Ame ini adalah meteran. Ini meteran dibentangkan dengan jarak tertentu, lalu dilihat bidang lemahnya. Ada berapa biji di dalam situ. Nah, sebenarnya untuk perhitungan bidang lemah ini ada hitungan sendiri kalau kalian menghitung lebih detail. Itu ada di bukunya Geoteknik Pak Irwandi Arif. Kalian udah jadi punya atau belum? Kalau masih belum, minggu depan saya cek lagi, udah harus ada. Boleh itu dalam bentuk PDF, nggak ada masalah. Yang penting ada dulu bahannya. Ya, jadi ini. Nah, kalau mau hitung dengan detail, silakan saja. Ribet ngitungnya, pakai sudut segala macam, pusing. Praktisnya di lapangan, rule of thumb-nya, kita di lapangan itu kita cuma berapa jumlah kekar dalam 1 meter, atau berapa panjang scanline kita, berapa jumlah kekarnya, itulah jarak antar kekarnya. Gitu aja sih. Lebih sederhana. Jadi kayak tadi misalnya 30
30 meter kita bikin scanline terus ketemu 100 kekar, ya udah 30 dibagi 100. Itu jarak antar kekarnya 0,3 meter atau 30 cm. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Masih ada? Suel kayaknya paham banget ini. Suel udah sampai garuk-garuk kepala nih. Baru belajar GSI dan scanline. Yang lain? Heri, ngerti nggak? Gue tahu-tahu aja. Kurang, Pak. Ketawa-ketawa Kurang yang bingung, mana? Pak. Kurang yang mana? Di bagian mana? Semuanya, Pak. Oh, kalau semuanya ya bingung juga saya mau jelasin gimana. Oke, kayak gini. Saya yang jawab, Pak. Ya udah, karena sekarang gini, kalau untuk RQD nanti ada praktikumnya. Nah, harusnya nanti kalian bisa ngerti di situ. Kalian cobakan sendiri RQD. Tapi kalau untuk GSI, ya tadi caranya. Ini kayaknya beneran kalian harus ke lapangan deh besok. Kalian beneran harus ke lapangan nih besok nih. Mudah-mudahan corona ini cepat selesai atau nanti kalian ke lapangan di dekat rumah kalian masing-masing aja. Cari lereng yang ada bidang lemahnya. Hah? Besok, Pak. Boleh kalau mau besok boleh. Besok kan hari Minggu tuh. Cari lereng-lereng. Hati-hati kalian ketimbun ya. Nggak ada asuransinya. Oke, Pak. Pak. Bah? Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi nanti kalian coba apply sendiri lah. Biar lebih paham. GSI kita hitungnya pakai itu atau kalian ngeplot sendiri di softwarenya. Walaupun saya tidak merekomendasikan kalian plot sendiri langsung di situ. Karena kemampuan geologisnya kalian itu belum nyampe di level itu. Bisa ngelihat langsung, oh tahu ini GSI sekian. Belum sampai di level itu. Makanya kita masih pakai yang manual, hitung sendiri dulu GSI-nya. Oke. Saya teruskan dikit lagi ke yang rumit tadi. Mana dia? Ya ini. Setelah dapat GSI, tinggal masuk ke sini, nyari MB, S, dan A-nya. Ini kan dia pakai GSI semua nih. Ada GSI, ada GSI, ada ini nggak ada GSI-nya. Ada. Tiga-tiganya harus ada GSI-nya. Itulah pentingnya GSI. Lalu nanti ada nilai D juga di sini. D itu tadi apa? Disturbance factor. Disturbance factor tergantung dengan pakai blasting atau enggak kalian. Itu disturbance factor. Oke. Nah, MI berdasarkan jenis batuannya. Di software. Kalau cara gampangnya. Dapatlah nilai MB, S, dan A. Oke. Sampai sini. Paham? Saya nggak paham dulu ya. Sampai situ ya. Nah, balik lagi ke sini. Kalau mau cari MI-nya, kalian pakai persamaan yang ini. Kalau nggak mau pakai software. Ini persamaannya. 1 dibagi sigma CI, bla 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 sekian. Nah, pusing. Makanya saya rekomendasikan kalian ya udahlah MI-nya ambil software aja tergantung dengan jenis batuannya. Gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya cuma uji UCS, saya nggak punya nilai sigma 1 sama sigma 3 dong, Pak. Sebenarnya bisa aja diakalin dengan dari data uji geser kalian. Kalau kalian uji geser, kan kalian dapat grafik ya. Grafik geser terhadap kuat kayak normal. Nah, terus dapat grafik ini, di mana ini adalah C-nya, di mana ini adalah V-nya. Ya kan? Bener nggak? Itu udah lupa. Baru semester kemarin loh. Nah, grafik ini, grafik Moore column ini, sama dia dengan nanti lingkaran Moore-nya untuk triaksial yang ada di sini. Nih. Sama kan? Cuman bedanya adalah kalau kita cuma langsung punya ini aja, ini adalah C, ini adalah P, kita tidak punya lingkarannya ini. Sementara data yang diminta sigma 3 dan sigma 1 itu adalah dapat dari lingkaran
more ini. Atau lingkaran more kolom kriteria ini. Itu dia yang bikin kalian bingung sebenarnya. Nah, kalau pengen coba dapetin sigma 1, sigma 3 juga, tapi kalian cuma punya data uji geser, ya sudah, nggak ada masalah. Tinggal kalian plotkan saja ya. Ini ini harus ini tuh ya. Tuh. Ini tau, ini gaya normalnya, sama kan grafiknya? Tahu dan kan? Ini grafik kalian, ini C, ini V-nya. Nah, tinggal kalian plotin aja, udahlah bikin aja lingkaran dengan diameter tertentu yang menyinggung garis ini. Bikin lagi lingkaran yang menyinggung garis itu. Bikin lagi lingkaran yang menyinggung garis itu. Nah, sisi ujung sini ini adalah sigma 3. Sisi lingkaran yang sebelah sini ini adalah sigma 1, ini sigma 3, ini sigma 1. Dan lagi sigma 3-nya ini sigma 3, ini sigma 1. Di mana sigma 3 itu adalah ya, saya sudah sampaikan juga ya kemarin ya. Sigma 3 itu adalah minor principal stress. Dan sigma 1 adalah mayor principal stress. Harusnya ini kan dapetnya kita dari uji triaksial ya. Triaksial itu kan mayornya itu pasti dari arah uniaksialnya, dari arah ini sigma 1-nya, dan sigma 3-nya itu adalah dari arah horizontalnya atau dari tekanan si fluidanya. Harusnya seperti itu untuk dapetin sigma 1 sama sigma 3. Cuman kalau kepalang ya udahlah, saya nggak punya data uji triaksial, gimana dong? Saya punya data uji geser ya, diakalin aja kayak gitu. Atau kalau mau lebih gampang lagi, kalian masukin ke persamaan. Ada persamaannya di sini. Nah, dia. Nih, dia bilang nih. Kalian masukin aja nih. Kalian tentukan aja salah satu nilainya. Misalnya kalian punya sigma 3 misalnya. Kalian tentukan nilai sigma 3-nya. Karena kan sigma 3 itu berdasarkan dari kekuatan tekanan fluida kan. Tekanan fluida kan kita set sendiri tuh. Set sendiri, nanti kita tentukan sigma 3-nya, lalu nanti tinggal cari sigma 1-nya berapa. Masukin ke persamaan itu. Yang setengah sigma 1, sigma 3, atau ini nih, dari sigma 1. Kita sigma 3-nya punya. Ya, sigma 1 itu sama dengan 2 kali SO. SO itu adalah kohesi. 2 kali kohesi, cos Pi dibagi 1 dikurang sin Pi, ditambah sigma 3 dikali 1 tambah sin V, dikurang 1 kurang sin V. Sigma 3 kita punya, V kita punya, kohesi kita punya, selesai dapat sigma 1-nya. Nanti tinggal kalian rubah-rubah aja, sigma 3-nya berapa, sigma 1-nya berapa, sigma 3 berapa, sigma 1-nya berapa. Itu pensiun setengah harago ya, dia dapat gaji lah. Iya, sudah ada sudah. Oke ya. Gitu ya, makin bingung ya. Nggak apa-apa, bingung-bingung dulu. Intinya nanti kalau saya suruh kerjakan di software-nya udah bisa. Walaupun kalian nggak ngerti cara ngerjain yang manual, nggak masalah mungkin. Tapi software-nya kalian udah bisa dan kalian paham hasil software itu dari mana. Maksudnya software itu bukan hanya datang dari Tuhan begitu saja dianugerahkan kepada kalian, yang diantarkan oleh malaikat Jibril, itu bukan wahyu. Jadi nilai itu adalah nilai hasil hitung-hitungan. Ada rumus di dalam software itu. Dimana nanti outputnya saya harapkan adalah, saya ingin anak-anak tambang ini bukan menjadi pengguna software lagi, tapi kalian tuh jadi yang bikin softwarenya. Kalau cuman gunakan, mau sampai kapan kita jadi user? Ya, gitu. Sampai sini masih ada yang mau bertanya nggak? Masih ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Bingung mau nanya apa, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya yang bertanya. Kalian masih nyimpan laporan Macbeth semester kemarin?
Masih. Baik, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Kecuali yang transfer ya, kecuali yang transfer ya. Masih. Ya, Pak. Kalau Transfer ada, juga Pak. bukannya udah belajar Macbeth juga ya semester kemarin ya? Oh enggak, transfer 18 yang kemarin belajar Macbeth, bukan 19 kayaknya. 19 atau 18 sih, Fitri? Yang belajar Macbeth? Fitri angkatan 2012, Pak. Enggak, ini transfernya. Iya, 2019, Pak. Udah belajar Macbeth enggak semester kemarin? Nggak ada, Pak. Macbeth-nya Nggak pas D3 dulu, Pak. Oke. Jadi ya, kayak kalau nggak ada masalah. Jadi dari laporan Macbeth kalian itu kan kalian lakukan uji UCS ya? Lakukan uji UCS. Nah, tugasnya adalah kalian transformasikan nilai UCS kalian yang dari laboratorium itu menjadi nilai ROCMES. Nilai ROCMES di mana sigma C kalian punya, EI kalian punya, GSI. Nah, GSI ini saya minta kalian berkreasi, jadi masing-masing kalian beda-beda. Untuk GSI, silakan kalian cari foto sebuah lereng yang ada bidang lemahnya, lalu kalian perkirakan nilai GSI-nya berapa. Oke? Jadi foto sebuah lereng, atau mau terowongan juga boleh, terowongan, yang ada bidang yang lemahnya, lalu kalian perkirakan nilai GSI-nya berapa. Jadi ini kalian bikin soal sendiri, jawab sendiri. Oke. MI, tentukan sendiri jenis batuan yang mau kalian pakai apa. Saya nggak minta kalian ngitung MI-nya. D, tentukan sendiri tambang kalian tuh mau pakai blasting atau tidak. EI, berdasarkan data UCS kalian. Sampel yang kita uji kemarin itu kan sebenarnya adalah ini ya, beton ya. Nah, kalian transformasikan dia menjadi sebuah jenis batuan di lapangan. Unit weight kalian punya sendiri. Application-nya tergantung dengan nilai GSI yang kalian masukkan. Apakah dia lereng atau dia terowongan. Kalau dia lereng, berarti application-nya slope. Kalau dia terowongan, application-nya tunnel. Unit weight ada. Slope height-nya tentukan sendiri. Lalu kalian lihat hasilnya. Oke. Output-nya berupa laporan. Diketik saja dengan screenshotan softwarenya. Yang punya kreasi lain silahkan saja. Mau bikin hitungan manualnya silahkan. Mau bikin cari nilai sigma 1, sigma 3-nya silahkan. Karena kalian punya data uji geser, sok aja. Yang pasti yang punya kreasi lain pasti akan ada nilai tambah di tugasnya. Itu aja sih. Kalau mau ikut yang ya saya lempeng-lempeng aja lah Pak, yang gampang aja masukin software keluar hasil, ya silahkan. Oh saya mau ribet Pak, saya mau pakai persamaan, saya hitung semuanya, saya cari dulu sigma 1. Saya hitung sigma 1, sigma 3-nya dulu Pak, habis itu saya masukin ke persamaan, saya hitung sendiri Pak. Nah itu lebih bagus. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Fitri masih nyimpan laporan D3-nya nggak? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada nanti pinjam aja ya punya teman-teman ini, punya anak-anak ini. Ambil salah satu Pak. datanya. Cari yang bisa dipercaya, yang laporannya bagus. Oke, Pak. Karena ada juga yang laporannya salah-salah. Cuma saya nggak enak sebut merek lah. Yo, jujur siapa yang kemarin laporan Macbeth-nya salah-salahan? Gak ada yang ngaku dia. Oke, karena yang ini nih 18 ini dia nggak laporannya nggak dijilid. Laporannya dalam bentuk soft copy di PDF ya, laporan kalian ya? Iya, Pak. PDF. Ya, jadi gitu. Masih ada pertanyaan terkait tugas? Nanti materi-materi ini akan saya upload ke e-learning kalian, tapi bersabar ya, mudah-mudahan secepatnya saya upload karena saya harus rapikan dulu, termasuk tadi yang laporan dari Aldo itu saya rapikan lagi, terus slide-slide-nya saya rapikan dulu. Jadi saya jadikan satu slide ya. Oke, ada lagi? Nah, satu lagi.
Jangan lupa persiapkan diri untuk pretest di hari Rabu jam 16.20. Soalnya seputaran praktikum Mekbat dan Mektan. Nggak usah terlalu terbebani dan nggak usah berpikir bagaimana cara untuk curang karena saya tidak berpatokan pada hasil di pretest kalian itu, tapi saya ingin lebih melihat pemahaman kalian terkait mekanika batuan seperti apa. Kalau rasa-rasanya masih ada yang kurang paham, nanti saya tandemkan kalian ke kelasnya Pak Remon. Jadi kalian sambil ngulang Mekbat, belajar Mekbat lagi di Pak Remon sambil ngambil geotek supaya lebih mantap. Atau Mektan yang bermasalah nanti saya tandemkan ke kelasnya Bu Piet, saya titip di situ. Gitu. Jadi bukan buat cari juara kelas ya pretestnya. Jadi nggak usah berpikir curang, tapi belajarlah sebaik mungkin supaya kalian bisa terlihat, oh contohnya ya Dewi pemahamannya udah sampai sini nih, oke dia aman di geotek. Atau nanti kita lihat misalnya siapa gitu, misalnya Meriam kayaknya di uji geser masih bermasalah nih, nanti pas praktikum Pak Remon kita tandemkan Meriam ke situ, ikutan uji geser lagi. Dan nanti kemungkinan semuanya akan saya tandemkan di Pak Remon ketika mereka praktikum uji triaksial. Biar kalian belajar uji triaksial itu seperti apa. Karena kemarin kita nggak sempat ya, uji triaksialnya udah keburu corona. Gitu. Oke, ada lagi? Absen udah pada oke semua ya, udah isi semua ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau siapa yang belum. Nah, absennya udah saya tutup tuh kayaknya. Ada yang pertemuan 3 sama 4 nggak bisa, Pak. Kenapa? Jam berapa kamu absen tadi? Memang nggak bisa. Dari kemarin juga nggak bisa, Pak. Yang pertemuan 5 udah? Udah. Oke. Nggak apa, pertemuan 5 aja, 3, 4 saya udah ada screenshotan yang saya ambil data dari screenshotan aja. Oke ya, ada lagi? Sebelumnya saya minta maaf nih kalau Zoom-nya nggak ada mati-mati karena saya udah beli yang Pro, jadi aman kita kuliah. Karena kalian berharap kan Zoom Bapak ini mati lah lagi, ini udah ngantuk, nah kata cerita udah kemana-mana gitu. Saya ngerti jeritan hati kalian, karena kalau saya jadi kalian saya juga bingung, mending saya tidur ngomongnya apa. Oke ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi pertemuan ini. Berakhir pekan. Selamat bermalam minggu bagi yang bermalam minggu. Selamat set naik ria untuk yang masih sendiri, yang jomblo, jomblowati. Mudah-mudahan akhir pekan kalian menyenangkan, dan kalau memang yang belum punya pasangan, daripada sedih lihat temannya pacaran, mending kalian kerjain tugasnya nanti malam. Biar besok bisa saya bukakan untuk tempat submitnya. Ya. Tetap jaga kesehatan, jangan bandel-bandel, pakai masker dan ikuti protokol yang ada. Yang di Padang ada berapa orang ya? Ada yang di Padang nggak? Siapa yang di Padang? Ya, Pak. Oh ya udah, nanti kalau kita lihat nanti kalau untuk kalau bisa kalian yang di Padang, iya. Kalau memang misalnya kalian bisa di Padang, nanti kita lihat mungkin saya akan minta bantuan kalian untuk bikin video petunjuk praktikum. Nanti kita lihat ya. Nanti akan saya infokan di grup. Oke, Pak. Oke, itu aja saya rasa. Saya tutup pertemuan kita minggu ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.